Putus loh. Oke, Atau siapa pakai HP? saya lanjut lagi sekalian ya. Nah, ini menyusun lesson learn. Nah, kemudian yang keempat, tahap keempat, itu ada sinkronus lagi. Pada hari Selasa pagi, sekalian, selama 3 jam pelajaran ini digunakan untuk berbagi pengalaman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, silakan nanti Udah HP gitu. Oke. ditentukan ya, setelah disusun lesson plan itu, siapa yang akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok ya Mas sekalian ya. Sekali lagi, silakan nanti siapa yang akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari eh, lokus ya Mas sekalian. Yang harus diingat Mas sekalian, kita ini akan melakukan visitasi dan belajar dari praktek baik yang terkait dengan 3 agenda yang sudah kita pelajari. Integritas, kepemimpinan strategis, kemudian juga manajemen strategik, Mas sekalian. Di mana nih yang kita bisa ambil di situ. Makanya nanti juga Mas sekalian di dalam Bapak Ibu menyusun pertanyaan, coba kaitkan dengan aspek-aspek yang ada pada setiap agenda itu, gitu ya sekalian. Dan juga ketika kita mencari data, menggali data secara eh, virtual ya, dari internet mungkin Bapak sekalian bisa mencari data yang terkait dengan 3 agenda itu. Itu Bapak sekalian ya. Kemudian nih khusus persiapan tadi saya sampaikan secara singkat. Menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan topik. Jadi Bapak sekalian nanti susun pertanyaan yang akan disampaikan kepada apa namanya itu narasumber kita. Maaf dari bawah dulu ya, dari bawah dulu. Pengelapan peserta. Nah, ini sudah ya sebenarnya tadi. Yang kedua, kunjungan virtual dan pengumpulan data terkait lokus. Jadi, Bapak sekalian, sejak nanti setelah pembelajaran ini di virtual, Bapak sekalian sudah bisa melakukan kunjungan virtual. Silakan Bapak dan Ibu sekalian browsing di internet gitu ya, kaitan dengan 2 institusi itu. Ya, yang kelompok A ini kan ada kelompok A, kelompok B sudah tahu ya dari Bu Rahma. Yang kelompok A nanti mencari data terkait dengan Andri, yang kelompok B terkait dengan BSSM. Silakan dicari datanya ya, terkait dengan 3 agenda tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian setelah kita menggali data, mungkin ada yang perlu diklarifikasi ya, atau juga mungkin ada yang data yang perlu data tambahan. Nah, bisa dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan yang akan ditanyakan nanti kepada narasumber. Nah, makanya Mas sekalian, ini menggali data sekunder itu didahulukan ya pada saat nanti asinkronus yang 2JP, Pak. Menggali data sekunder. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita ada atau menemukan data-data yang misalnya ya nggak jelas gitu ya, sekalian, Bapak bisa minta klarifikasi ke narasumber gitu pada saat ceramah. Makanya setelah menggali data, nanti Bapak sekalian juga menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan topik ya yang diberikan. Oke, ini untuk persiapan visitasi. Nah, kemudian pelaksanaannya yang hari Senin itu sekalian, nanti ada pembukaan oleh moderator, ya, kemudian penyampaian tujuan visitasi apa. Nah, ini oleh moderator, Pak. Moderatornya dari Widya Suara. Perkenalan peserta, artinya tidak satu-satu mungkin nanti akan diperkenalkan, paling tidak asal instansinya dari mana saja, gitu ya. Sekalian, kemudian setelah itu pemaparan narasumber. Ya, narasumber akan menyampaikan pemaparan. Tentu saja materinya itu akan dikaitkan dengan tema dan juga dikaitkan dengan substansi yang ada pada agenda pembelajaran 1, 2, dan 3 ini. Mudah-mudahan ya, kalau di surat kita minta seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak sepenuhnya Bapak bisa gali melalui diskusi nanti. Karena setelah pemaparan itu nanti akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah itu penutup aja udah selesai. Nah, Bapak akan masuk ke asinkronus ya untuk mendiskusikan hasil pemaparan, menggabungkan dengan data hasil penggalian secara apa namanya itu virtual tadi itu sekalian ya. Nah, kemudian juga menyiapkan laporan lesson learn dan juga bahan untuk dipresentasikan pada hari Selasa. Nah, jadi itu sekalian pada saat diskusi setelah mendapatkan pemaparan dari narasumber yang 2JP, ya kalau formal 2JP, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa nanti fleksibel itu ya, karena
Kita akan berbagi pengalaman hari besoknya, itu hari Selasa. Memperdalam hasil dari narasumber, menggabungkan dengan hasil data penggalian data secara virtual sekalian, kemudian membuat laporan lesson learn kelompok, gak usah banyak-banyak sekalian ya. Ya, 3 halaman udah cukup saya kira gitu ya sekalian. Kemudian membuat bahan presentasi yang akan disampaikan pada hari Selasa. Itu sekalian ya. Dan ditunjuk nanti siapa yang akan menyampaikannya. Itu pada saat, nah di sini sekalian, setelah selesai acara presentasi di asinkronus hari Senin. Eh, Kalau yang kelompok ke Andri itu berarti dari mulai jam setengah empatan lah gitu sekalian. Oke, itu sekalian ya untuk pelaksanaannya. Nah, untuk produk pembelajarannya sekalian visitasi ini, yang kelompok tidak ada individu, kalau dulu ada individu Pak ya. Sekarang tidak ada individunya. Pertama, deskripsi lokus visitasi. Ini bisa digarap dari sekarang sebenarnya. Kemudian implementasi integritas kepemimpinan, implementasi kepemimpinan strategis. Ini komponen-komponennya. Bapak bisa modifikasi ya, tidak sampai poin 1, 2, 3. Enggak juga enggak apa-apa silakan. Tapi ada aspek-aspek yang dibahas ya di dalam laporan itu terkait dengan substansi ini. Jadi outline-nya bisa dimodifikasi silakan. Kemudian implementasi manajemen strategis. Setelah itu baru masuk ke lesson learn. Ya, integritas kepemimpinan, gimana strategis, manajemen strategis. Karena kita itu ya untuk visitasi lebih banyak belajar di praktek baik, maka Bapak dan Ibu sekalian nanti ketika mengungkapkan lesson learn tentu adalah dari praktek baik. Sebenarnya kan kaidahnya lesson learn itu bisa juga dari praktek tidak baik, ya. Tetapi yang kita ambil ini dalam konteks visitasi agenda ini adalah dari praktek baik yang dilakukan oleh kedua institusi yang menjadi lokus visitasi kita. Kemudian penutup sudah sekarang ya. Jadi ini dibuat juga dalam bentuk format PPT yang akan dipresentasikan pada saat diskusi hari Selasa. Nah, ini sekalian ya untuk produk pembelajaran yang harus dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang substansi sedikit ya, Bapak sekalian. Hanya mengingatkan saja sekali lagi Bapak sekalian ya. Hanya mengingatkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih mata pelatihan visitasi agenda ini? Nah, ini saya ambil dari keputusan Kepala LAN nomor 1 tahun 2023 ya. Mata pelatihan ini membekali peserta untuk menunjukkan kemampuan reflektif terkait dengan agenda pembelajaran kepemimpinan strategis. Maksudnya itu bukan satu agenda ya, agenda-agenda pembelajaran yang ada pada pelatihan kepemimpinan strategis ini maksudnya. Jadi semua agenda melalui visitasi pada lokus yang terkait. Terus sekalian ya. Jadi ini memiliki kemampuan reflektif. Jadi merefleksikan setelah kita belajar dari lokus itu, kemudian direfleksikan, ya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pada organisasi kita yang baiknya, gitu sekalian ya. Itu yang pertama sekalian ya. Kemudian setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan refleksi atau mendapatkan lesson learn dari hasil visitasi pada lokus yang terkait. Nah, ini ya sekalian ya. Jadi, kita akan mendapatkan lesson learn dari lokus yang kita kunjungi. Dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan kunjungan lapangan atau virtual. Nah, perlu saya informasikan kalau dulu itu, mas sekalian, sebelum model yang sekarang efisiensi ya, sekalian. Itu kita benar-benar virtual, kalaupun visitasi agenda. Maaf, benar-benar kita kunjungan lapangan, meskipun ini visitasi agenda. Kita datang sering, misalnya itu ke PTKA, kita seringnya itu banyak ke BUMN, karena di Bandung ini banyak BUMN ya. Ke PTDI, kita banyak berkunjung ke PT Telkom sekalian, bahkan juga ke swasta. Kita pernah juga dibawa visitasi peserta itu ke PT Al-Maksum sekalian ya, pernah juga. Tidak apa-apa. Jadi kita akan melihat bagaimana praktek baik kepemimpinan strategis di situ. Nah, kita cuma 1 hari kita datang ke sana. Ya tidak lama, tidak lama. Nah, kita berdiskusi dengan mereka gitu ya. Tapi karena sekarang ini era efisiensi, jadi kita laksanakan secara virtual saja sekalian ya.
Oke, itu. Nah, sasaran. Peserta mampu, satu, memahami praktek kepemimpinan strategis di lingkungan organisasi, instansi pemerintah maupun organisasi bisnis yang disampaikan. Jadi bisa juga di instansi pemerintah. Kalau sekarang kita mencoba di instansi pemerintah, ya, ANRI dan BSSN itu. Yang kedua, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis menuju organisasi adaptif dan agile yang produktif dan unggul dalam persaingan. Bapak dan Ibu sekalian, seperti disampaikan di awal, sekarang dinamika perubahan yang begitu luar biasa. Ya, tuntutan kepada organisasi, bukan hanya organisasi publik, tapi juga organisasi private, Bapak sekalian, adalah kemampuan untuk beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi saja tidak cukup. Ya, adaptasinya itu harus dengan cepat dan lincah. Nah, makanya kita dituntut untuk menjadi adaptive and agile organization. Ya, adaptive and agile team. Ya, bahkan secara individual juga kita harus menjadi individu-individu yang mampu beradaptasi secara lincah, secara cepat gitu ya. Saya ingin mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Klaus Schwab, ya. Dia adalah founder dari The Global Economic Forum sekalian. Dia mengatakan bahwa era sekarang bukanlah eranya yang besar memakan yang kecil, tapi eranya yang cepat akan menggilas yang lambat. Nah, gitu sekalian. Jadi kecepatan itu adalah hal yang sangat diutamakan di era sekarang ini. Dan kita bisa mengambil beberapa contoh bagaimana perusahaan-perusahaan yang tadinya katakanlah raksasa gitu ya, tapi karena dia tidak mampu untuk berubah dengan cepat, akhirnya dia itu runtuh juga ya. Saya sering contohkan misalnya itu di perusahaan jamu saja di Indonesia, Pak. Dulu terkenal jamu jago, jamu Nyonya Menir ya Pak ya. Sekarang kayaknya nggak ada tuh ya. Pada saya ada nggak nih? Nyonya Menir masih ada nggak? Wah, udah hilang kayaknya itu. Nah, ini karena Pak tidak mampu berubah dengan cepat. Di perusahaan-perusahaan swasta juga banyak Pak. Perusahaan misalnya itu gadget Pak sekalian ya. Dulu itu kan awal-awalnya itu di Indonesia mah banyak yang terkenal itu misalnya ada Nokia, ada Sony Ericsson gitu ya. Ada apa namanya itu? Eh, Siemens gitu ya kalau tidak salah sekalian. Sekarang kemana Pak? Hilang tuh. Padahal dulu pernah jadi raksasa itu Nokia itu menguasai pasar gadget di Indonesia, Pak. Jadi orang kalau tidak punya Nokia itu belum keren, Pak. Nah, Nokia itu yang paling keren, tapi sekarang itu hilang, Pak. Diganti oleh Samsung. Sekarang malah diganti oleh itu perusahaan-perusahaan HP-nya dari Cina ya, ada Xiaomi, Xiaomi ya, ada Xiaomi, ada Vivo ya, segala macam itu sekalian. iPhone ya, sekalian. Dan konon katanya iPhone juga kan sudah diambil oleh perusahaan Cina juga. Saya dengar-dengar itu ya. Nah, jadi perubahan yang cepat itu adalah suatu keniscayaan sekarang ini. Suatu kebutuhan yang tidak mungkin dihindari lagi sekalian ya. Harus berubah dengan cepat. Ya, dalam gambaran saya tempo hari itu, ya, dinosaurus saja yang begitu raksasa besar, sekarang tinggal ceritanya. Kenapa? Karena tidak mampu berubah dengan cepat. Nah, apalagi organisasi kita. Begitu sekalian ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan visitasi itu diharapkan mampu mengelola perubahan lingkungan strategis supaya apa? Supaya organisasi kita menjadi organisasi yang adaptif dan agile sekalian ya. Ya, dia mampu beradaptasi dan adaptasinya itu dilakukan dengan cara cepat. Nah, gitu sekalian ya. Oke, manfaatnya Bapak sekalian, dengan visitasi itu peserta memahami, kemudian mengadopsi atau mengadaptasi serta mempromosikan keunggulan organisasi yang memiliki best practice tadi itu. Jadi Bapak nanti ketika diskusi banyaklah bertanya tentang praktek baiknya ya. Jadi bukan menggali permasalahan dan penyebab permasalahan, tapi praktek baik dan kenapa bisa baik gitu dalam visitasi ini. Beda dengan visitasi Kementerian Nasional sasarannya ya. Kemudian yang kedua, peserta mendapatkan lesson learn yang dapat diterapkan di instansi masing-masing. Nah itu eh, tadi yang saya sampaikan, diharapkan setelah ini bahwa sekalian nanti akan bisa mengadaptasi untuk konteks organisasi kita, Bapak dan Ibu sekalian.
Ini aspek-aspek yang perlu diperhatikan sekalian dalam kita melakukan visitasi ini ya. Dan juga mungkin bisa berlaku untuk VKN ini. Oke, mohon maaf ini ada yang salah. Ini bukan subtema VKN, tapi subtema PKN. Karena tema subtema ini juga apa namanya itu dikaitkan dengan pembelajaran dan sebagainya, Pak. Pertama, tema dan subtema. Ya, dalam penggalian data saat kunjungan ataupun diskusi dengan narasumber, Bapak dan Ibu sekalian perhatikan juga tema yang diusung. Karena kita itu belum ada pengelompokan lokus, ketiga lokus ya, hanya dua. Mungkin kita itu mengacu kepada tema saja, ya, kepada tema. Kalau misalnya tiga lokus bisa ke, kalau dulu empat lokus misalnya itu kita ke tema dan subtema. Nah kalau sekarang karena kita hanya dua lokus, sementara kita juga punya tiga subtema, maka perhatikan tema dan subtema boleh atau ke tema saja juga boleh. Nah, tapi tidak dibagi-bagi, misalnya ke Andri subtema ini, kemudian ke bahasa sains subtema ini enggak. Ya, semuanya silakan dikaitkan dengan itu. Nanti data ataupun juga pertanyaan itu diarahkan kepada tema atau subtema yang mana saja. Kemudian yang kedua, Mas sekalian, agenda pembelajaran 1, 2, dan 3. Kunjungan virtual dan diskusi dengan narasumber ditujukan untuk menggali data dan informasi terkait dengan implementasi agenda 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita ingat pembahasan awal, tema kita itu kan dikaitkan dengan transformasi kepemimpinan dalam menyikapi efisiensi. Jadi untuk melakukan itu, bagaimana misalnya aspek integritas harus dibangun? Bagaimana misalnya itu manajemen strategik harus dibangun? Bagaimana misalnya itu kepemimpinan digital harus dibangun? Nah, kalau kita kaitkan ya, jadi kita harus memperhatikan, pertama adalah tema subtema, yang kedua juga adalah agenda pembelajaran. Begitu sekalian ya. Untuk aspek yang kedua yang saya perhatikan. Yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Ya, meskipun singkat, model pembelajaran yang digunakan memadukan antara metode observasi virtual dengan metode wawancara. Nah, sebenarnya bukan metode wawancara ini lebih kepada karena ini kan tidak satu-satu ya, tapi kita mendengarkan ceramah, kemudian kita meminta jawaban terhadap pertanyaan kita gitu ya. Nah, yang lebih bagus sebenarnya kalau kita kunjungannya langsung itu ada wawancara, kita ketemu dengan orang-orang tertentu di lokus itu, kemudian kita wawancara gitu ya, seperti itu. Nah, tapi sekarang karena difokuskan ke satu narasumber, ya mereka akan ceramah, kemudian setelah itu kita meminta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan terkait dengan tadi itu agenda 1, 2, dan 3 yang dikaitkan dengan tema dan subtema. Nah, jadi instrumennya itu, Bapak sekalian, mungkin nanti hanya menggali data sekunder, ya. Kemudian yang kedua adalah daftar pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber itu aja, Pak. Untuk instrumen pengumpulan datanya, ya. Sekali lagi, hanya menggali data sekunder, berarti kita harus list datanya apa yang diperlukan. Atau Bapak berselancar aja dulu, mencari data, mengeksplor dulu gitu sekalian ya. Pokoknya data apa nih yang terkait dengan kepemimpinan dan juga manajemen strategi dan juga kaitan dengan integritas di lokus. Nah, kemudian nanti bikin panduan wawancara untuk disampaikan kepada narasumber juga boleh seperti itu sekalian. Kemudian yang keempat, analisis data. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan memadukan 3 aspek, yaitu teori yang dipelajari pada saat pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, sebagai pembelajaran data sekunder kunjungan virtual, gitu ya, yang digali nanti setelah pembelajaran ini, dan juga hasil wawancara yang didapatkan pada saat nanti mendapatkan ceramah dari narasumber. Jadi 3 aspek itu yang dijadikan sebagai eh, apa namanya itu instrumen untuk kita menganalisis permasalahan atau menganalisis ya hal-hal yang menjadi contoh baik di organisasi tempat kita berkunjung ya. Gitu sekalian ya. Sekalian itu kemudian setelah itu menyusun lesson learn dan juga adaptasi. Tujuan akhir dari visitasi adalah untuk mengambil lesson learn dari lokus yang kita kunjungi untuk bisa diadaptasi di organisasi kita.
Pikirkan apa pelajaran yang dapat diambil dan bagaimana kita mengadopsinya. Itu ya sekalian, itu nanti akan dicantumkan dalam laporan laporan lesson learn yang sifatnya kelompok. Ini beberapa aspek ya, ada penjelasan sedikit kaitan dengan aspek-aspek itu. Tema ini diingatkan kembali sekalian. Temanya itu peran kepemimpinan dalam transformasi birokrasi pemerintah untuk menyikapi kebijakan efisiensi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dikaitkan dengan ini. Pertanyaan-pertanyaan itu di samping juga dikaitkan dengan agenda 1, 2, dan 3 tadi. Ya, silakan dikemas pertanyaannya kira-kira bagaimana ya supaya kita mendapatkan informasi yang baik ya terkait dengan lokus kita ini. Nah, tadi tema dibagi subtema ini diingatkan saja ya. Ada yang terkait nanti dengan digitalisasi bisnis proses ya, ini untuk subtema 1. Ada yang terkait dengan kapasitas SDM dan budaya kerja, ini tema 2, subtema 2. Dan ada yang terkait dengan kolaborasi dengan swasta dan masyarakat. Ini ya, subtema yang ketiga. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa misalnya pertanyaan dikaitkan dengan langsung temanya, bisa juga dikaitkan dengan sub-subtema yang ada ini. Ya, bagaimana misalnya proses kerjasama ya antara misalnya itu BSSN dengan organisasi lain gitu ya, dengan masyarakat dan sebagainya misalnya. Ini pertanyaan makronya, tapi nanti pasti kalian bisa rinci dengan pertanyaan-pertanyaan lebih mikro. Ini beberapa poin ya kaitan dengan subtema ini, indikator yang mungkin bisa dijadikan sebagai guidance ya, meskipun tidak mesti semuanya ya, mas sekalian. Tapi ini paling tidak memberikan gambaran. Kalau Bapak ingin menyusun pertanyaan terkait dengan tema subtema ini bisa kita lihat misalnya itu hal-hal seperti ini ya, bisa ya. Oke. Ada kaitan dengan bisnis proses, misalnya itu visi digitalnya gimana, komitmen terhadap sumber daya gimana, budaya inovasinya gimana, transparansi dan akuntabilitasnya bagaimana, ya keamanan data dan privasinya bagaimana gitu ya. Nah ini Andri ini cocok nih kalau ditanyakan ke Andri ini, ya. Misalnya Pak ya, kapasitas SDM dan budaya kerja, pembinaan dan peningkatan kapasitas gimana ya, bagaimana mereka melakukan itu, pengelolaan tim dan budaya kerjanya kayak gimana, delegasi dan partisipasi gimana, pemberian motivasinya kayak bagaimana gitu ya. Ini bisa tanyakan misalnya kepada BSSN juga bisa. Ya sebenarnya semua juga bisa ya sekalian, tapi mungkin ada hal-hal yang akan sangat relevan ya dikaitkan dengan fungsi dan tugas mereka. Kolaborasi, kepemimpinan keterbukaannya gimana, sinergi dan kepercayaan antar stakeholder gimana, kemampuan dialog strategisnya, share understandingnya gimana. Nah ini sekalian eh, sebagai guidance saja untuk Bapak dan Ibu sekalian nanti menyusun pertanyaan ya supaya lebih mudah. Gitu ya sekalian. Nah, kemudian dikaitkan dengan agenda sekalian. Agenda pembelajaran. Saya ingin ulang lagi, ini yang sudah dijelaskan di awal. Nah, visitasi itu di sini, Pak. Ini visitasi, ini VKN. Ya, yang tadi sudah disampaikan bedanya ada 3 paling tidak. Dari tujuannya, ya, sama-sama lesson learn, tapi kalau visitasi dari praktek baik, kalau VKN itu kita mencari permasalahan dan akan mengadvokasi kan gitu ya. Kemudian juga dari kedalamannya Mas sekalian, kalau visitasi itu hanya belajar saja, tidak memberikan masukan. Kalau VKN itu memberikan masukan. Gitu ya, Mas sekalian. Kemudian juga tadi apa lagi satu lagi? Ya, proses pembelajaran juga berbeda Mas sekalian ya, seperti itu. Nah, jadi eh, visitasi di sini. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, visitasi ini adalah merupakan bagian daripada aktualisasi pembelajaran pada agenda 1, 2, dan 3. Jadi harus tercermin nanti hasil visitasi itu bagaimana pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan integritas kepemimpinan, kepemimpinan strategik, dan juga manajemen strategik. Setelah Bapak Ibu sekalian melakukan visitasi. Nah, gitu kan. Tadi itu kemampuan reflektif ya. Kemampuan reflektif. Oke, sekalian ya. Ini kaitan dengan agenda pembelajaran. Nah, kalau kita kaitkan tema dan agenda ini seperti gambarnya. Jadi tema itu nanti akan membingkai sekalian proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi visitasi ini adalah merupakan aktualisasi dari 3 agenda ini, tapi itu tetap dalam bingkai tema. Itu sekalian dan juga subtema. Itu ya sekalian. Oke Mas sekalian, nah instrumen dan analisis ini sampaikan. Jadi mungkin ini Bapak bisa mengembangkan sendiri. Ini hanya mengingatkan saja. Instrumen untuk mengumpulkan data ya.
mungkin Bapak nanti bisa membuat list data sekunder yang diperlukan apa nih. Jadi setelah pembelajaran ini Bapak diskusi per kelompok ya, yang A dan yang B ya, yang ke Andri dan yang ke BSSN. Diskusi. Jadi untuk sekarang pengelompokannya hanya dua, Pak. Di kelompok pembelajaran ini hanya dua, kelompok A dan kelompok B. Nah, list data. Jadi data apa yang diperlukan? Setelah itu apa? Bikin panduan observasi. Maksudnya itu apa yang akan diobservasi? Ada yang digali data sekundernya, ada yang akan diobservasi. Diobservasi itu bisa juga dengan menjelajah melalui mesin penjelajah, ya Google misalnya itu atau apa gitu sekalian ya, melihat-lihat ya kaitan dengan apa kedua lokus itu sekalian ya. Bisa juga melihat persepsi masyarakat atau stakeholder kaitan dengan kedua lokus ini. Nah, kemudian daftar pertanyaan ini khusus yang akan disampaikan pada saat kita mendapatkan ceramah dari narasumber. Ini untuk daftar pertanyaan sekalian ya. Ini untuk instrumen. Lokus, mohon maaf ini salah Pak ya. Masih pemerintah Kota Yogyakarta. Ini eh, dirubah jadinya menjadi BSSN ya. Bukan Arnas nih. Apa nama itu? Eh, Andri ya. Andri, Andri. Memang saya ganti aja sekarang Mas kalian ini. Bentar, Pak ya. Supaya tidak. Jadi BSSN ini. Oke. Jadi baru sekalian. Itu lokusnya sekali lagi. Yaitu Andri dan juga BSSN sekalian ya. Ini untuk lokusnya. Kemudian narasumbernya. Nah ini juga narasumbernya sebenarnya tadi berubah sekalian ya. Ini adalah kepala ya. Kepala Andri dan kepala BSSN. Nah, Bapak sekalian untuk analisisnya nanti kualitatif dengan memadukan hasil observasi virtual, data sekunder, dan juga hasil wawancara dengan narasumber kita sekalian ya. Nah, ini yang akan kita lakukan di dalam melakukan nanti analisis ya. Yang akan dibahas nanti pada hari setelah kita mendengarkan ceramah dari narasumber pada hari Senin ya sekalian. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian mau melakukan sejak sekarang, kita sudah mendapatkan data sekunder nanti, kemudian Bapak akan mendiskusikan, saya kira boleh-boleh aja, bagus. Oke. Kemudian Bapak sekalian yang saya sampaikan juga kaitan dengan ini lesson learn ya sekalian. Ya meskipun kita sudah berkali-kali dalam pembelajaran itu diminta untuk membuat lesson learn. Mungkin ini sedikit ya. Kalau boleh saya katakan definisi atau ya pengertian bebas daripada lesson learn ini. Lesson learn itu apa sih sebenarnya? Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Dan jika dibagikan, maka dapat bermanfaat bagi pihak lain. Jadi Bapak sekalian, itu akan mencoba ya mendalami apa yang terjadi di kedua lokus itu. Nah, kemudian nanti akan kita share kepada yang lainnya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pelajaran dari situ. Nah, gitu sekalian ya. Bisa juga lesson learning ini dimaknai sebagai dampak yang diakibatkan oleh program project yang memiliki makna untuk perkembangan program project tertentu dan menjadi pembelajaran untuk yang lain. Jadi kita belajar dari satu project, satu program, kemudian nanti kita bisa pelajari dari situ. Supaya apa? Supaya program dan project yang lain yang mirip-mirip atau juga tidak mirip sekalipun gitu ya. Ya, dengan belajar dari project sebelumnya itu menjadi lebih baik. Ya, yang dipelajari ini dari yang ketiga, hasil yang memiliki makna positif dan negatif juga bisa. Kalau yang positif bisa direplikasi, gitu ya. Kalau yang negatif untuk bisa dihindari kan begitu sekalian. Tapi bisa jadi menjadi pembelajaran. Gitu sekalian ya. Itu lesson learn yang akan kita buat. Nah, berdasarkan beberapa literatur disebutkan bahwa keuntungan mengambil lesson learn ini antara lain. Pertama, dengan kita mengambil lesson learn itu kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Jangan sampai kita itu apa terpleset di lubang yang sama gitu ya. Kesalahannya itu aja gitu. Kita harus hindari.
Yang kedua, mengulangi good practice atau hasil yang baik. Jadi kalau sudah baik, kita ulangi bagaimana caranya. Kok dulu bisa baik, sekarang harus baik lagi. Nah, ikutin. Oh, dulu salah, jangan sampai salah lagi di sini gitu. Kalaupun terjadi kesalahan, nah itu mungkin di tempat yang lain. Yang ketiga, menghindari atau mencegah bad practice atau bad experience terulang kembali. Nah, ini percis ya. Jadi kalau kita eh, bekerja, usahakan jangan salah pada hal yang sama beberapa kali ya sekalian ya. Tapi kita harus perbaiki apa yang sudah kita ketahui ini salah, kita perbaiki. Yang keempat, dapat memitigasi risiko pada program atau proyek baru yang sama. Yang kelima, dapat menduplikasi proses dengan lebih baik. Dan yang keenam, sebagai katalis untuk mempercepat proses pembelajaran personal ataupun organisasi. Paham sekalian? Jadi mengambil lesson learn itu ternyata itu proses belajar yang lebih cepat, Pak. Jadi dibandingkan dengan kita mendengarkan ceramah di kelas gitu ya. Coba aja Pak sekalian. Kemudian dibandingkan dengan tadi itu mengambil lesson learn. Kita datang, kemudian kita mempelajari, itu bisa biasanya lebih cepat, Pak, belajarnya. Ya pengalaman katanya sekalian PTKA bisa menjadi perusahaan yang lebih cepat dibandingkan dengan BUMN yang lain mungkin ya pada saat dia terpuruk tempoh hari itu dengan layanan yang begitu tidak baik yang seperti itu dia banyak melakukan benchmarking kemudian mengambil lesson learn dari tempat-tempat yang lain. Banyak pegawainya itu yang disuruh belajar ke China, ke Singapura dan sebagainya. Informasinya seperti itu. Pada zamannya siapa tuh? Ignatius Jonan, kita seperti itu sekalian. Jadi memang sekalian mengambil lesson learn ini merupakan 100 proses pembelajaran yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan belajar teori. Makanya sekalian mungkin model-model pembelajaran sekarang ini seperti yang dianut di dalam sistem corporate university misalnya itu sebagai implementasi dari learning organization. Sekalian, kalau kita kaitkan dengan itu modelnya kan 10, 20, 70 Pak ya. Kalau tidak salah ya. Jadi 70 itu kan menekankan sebenarnya itu kepada proses pembelajaran yang bukan klasikal, Pak. Jadi belajar dari pengalaman sekalian seperti itu, mengambil lesson learn dan sebagainya. Karena itu adalah percepatan, ya. Nah, ternyata sekalian itu yang kita harapkan. Jadi dengan kita kunjungan ke ANRI, kunjungan ke BSSN, mudah-mudahan kita akan bisa lebih memahami bagaimana praktek ya kepemimpinan strategis di lokus-lokus tersebut. Oke, saya kira itu sekalian ya overview. Sebelum saya sampaikan penugasan, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, monggo silakan. Izin Monggo Pak, sekalian. izin Pak Abu Arman, Pak Silakan Baban. Pak Tani, monggo Pak Tani. Ini Pak tadi kan pembagian kelompok dua. Ini kan di kelompok tiga ini ada tiga kelompok Pak. Apakah dibikin jadi dua kelompok gitu? Oke, makasih Pak Tani. Betul Pak Tani ya. Jadi yang di sini nih ada berapa orang nih? 17 ya, 18 orang ya, 18 orang. Ini dibagi ke dalam dua kelompok saja. Nah, pengelompokannya itu mudah-mudahan Bu Rahma sudah ngasih. Sudah belum ya? Gini Pak, jadi ya, makanya tadi tanya yang Bu Rahma ngasih tadi dua kelompok besar. Kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu Andri, kelompok dua BSSN. Ya, Nah, tiba-tiba disuruh masuk ke kelompok yang ini. Ini kelompok tiga Ini kan ini. kelompok tiga ini, Pak. Kelompok tiga ini Pak. Nah, kelompok ya. tiga, kelompok satu juga tiga kelompok dua tiga kelompok tiga tiga kelompok gitu loh Pak. Eh, Ini mungkin format begini. yang lama. Begini Pak, Jadi, Pak Ani. Nanti saya cek lagi ke Bu Rahma. Harusnya gini, Enggak, kelompok satu ada dua kelompok yaitu A dan B. A nanti ayo. itu ke Andri, B itu ke BSSN. Kelompok dua dua kelompok juga. A dan B, A ke Andri, B ke BSSN. Kelompok tiga kita ini belum juga. Pak, belum dibagi gitu Pak, belum. Oh, belum ya? Belum. Makanya saya bingung. Oh ya nanti saya cek ke Ibu Rahma kalau gitu ya. Saya pikir sudah. Iya. Jadi Cuma ini Belum Pak. dibagi kelompok besar aja, Pak. Kelompok satu Oh, dan dua gitu aja gitu. tapi gini, di kelompok besar yang satu dua itu. Di sini siapa? Coba bisa raise hand yang Andri. Saya di Andri, Pak, Coba kelompok satu bisa maksudnya. raise hand pakai ini aja supaya bisa Ya, ngitung saya. Kalau di ya, angkat tangan siap. nggak kelihatan. Coba. Pakai itu di Zoom. Raise hand, Pak ya. Ya raise hand aja. Yang Andri aja, yang Andri Pak. Yang Andri. Yang Yang biasanya Andri. jangan. Satu, dua, tiga, empat. Mana lagi?
Pak Tawandrasi, Bu Wening, Pak Mukhlisin, Pak Saldi, mana lagi? Ini aja Pak yang Andri. Yang lain ke SSN itu Pak. Oh, Ada ini 8 orang kalau nggak salah, Pak. sama, 8 orang. betul. Nah, Makanya saya harusnya bingung itu Pak, ini kalau konfirmasi. gitu. Enggak, nih ada nih. 1, 2, 3, 4, 5. Coba cek lagi, takutnya ini harusnya seimbang ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Harusnya seimbang, Pak. Harusnya di sini seimbang. Enggak ini Coba Pak, dicek ini lagi. Pak. Gini Pak, ini pembagian kelompok berdasarkan dari peserta semuanya dibagi ke 3 kelompok Pak. Tidak berdasarkan ANRI BSSN Pak. Ini yang sangat awal Pak, agenda 1, agenda Iya. 2 ini Pak. Ini kelompok agenda 1, 2, 3 kelompok ini Pak. Nah, Bu Rahma itu hanya membagikan kelompok ANRI BSSN tidak berdasarkan, ini tuh tidak berdasarkan itu Pak, kelompok ini sekarang terjadi itu. Sebenarnya ya, tapi nanti saya cek lagi. Saya mintanya ke Bu Rahma itu diambil setengah-setengah. Jadi setiap kelompok pembelajaran itu diambil setengahnya masuk ke Andri, setengahnya masuk ke PSNN, gitu saya mintanya. Iya. Nah, makanya saya asumsinya di setiap kelompok itu sudah terbagi secara proporsional, Bagi setengah-setengah. dua. Nah, di sini saya lihat nih ya, Oh, Andri ya. Ini 1, cuma 2, 6 Pak. 3, 4, 5, 6. Nah, dicek lagi, barangkali ada yang, coba dicek lagi, ada yang masuk ke ini. Maksudnya supaya nanti saya bisa membagi kelompok ini langsung untuk penugasan ini. Pak, Ada 8 sih, 8 sebenarnya, Pak. Ada 8. 8 ya, harusnya 8 di kelompok ini. Coba dicek lagi, Pak. Siapa yang masuk kelompok Andri? Siapa lagi yang Andri ini? Yang Pak Andri, Tuan. Pak Brasi, Bu Wening, Pak Mulisin, Pak Saldi, Pak Syahril, siapa lagi? Tadi ada yang sudah angkat tangan tapi turun lagi. Udah Pak 5. Wan. Halo, Pak coba, Wan, Pak Wan. Pak Wan Andri ya? coba dicek itu. Pak. Kan ada Siap, nomor itu. saya Andri, Pak Fauzi. Angkat Pak tangan, Pak. Wanzul. Raise hand, Pak. Coba raise hand. Angkat. Ah, Rais. Sudah Angkat 6. tangan. Siapa lagi? Yang Andri. Halo, siapa lagi yang Andri? Cek lagi. Tekan raise hand Pak Wan, raise Tekan hand. raise hand, Pak. Tekan raise hand. Tekan raise hand. Halo. Tekan raise hand, Pak. Oke. Oke. Siapa lagi? Udah 6 nih. Pak Dase, Pak Oh, Dase, Pak. ya. Pak Dase. Pak Dase mana Pak Dase? Raise hand Pak Dase. Presiden, Pak Halo Pak Dase. Dase. Pak Oh Dase, iya, Pak presiden. Dase lagi, Pak. Pak Dase. Oh, mana Pak Dase? Mana Pak Dase? Pak Sahril. Pak Jumaidil. Pak Sahril ya. Pak Sahril. Oke, berarti udah pas Saya sebenarnya. sudah Sudah. present, Pak. Saya sudah hadir. Sudah Pak ya. Pak Jumaidil juga, Pak Jangan Jumaidil. ditutup dulu, jangan Jumaidil. diturunin dulu Pak, jangan diturunin. Raise. Raisannya yang diturunin. Oke, tapi sudah pas Pak Tony, insya Allah sudah pas. Karena saya minta Pak, paling itu beda Pak, 1 ya. Paling Pak beda. Jumaidil di mana Pak Jumaidil? Kayaknya di ANRI kalau nggak salah tadi saya lihat tuh Pak Jumaidil. Iya, Pak Jumaidil katanya, Jumaidil. Jumaidil di Pak Andri. Jumaidil. Di Andri, Oh, Pak kan Jumaidil di Pak Andri. Jumaidil ya. Pak Jumaidil nggak salah. Andri, Pak Jumaidil. Iya. Dase juga di Nggak Andri. apa-apa. Ya, Pak Jumaidil ya di Andri. 1, 2, 3, 4. Banyak yang belum 5, lihat Pak, 6. jadi belum tahu. Iya. Nggak apa-apa. Aman. Nah, jadi kemungkinan ini sama ya, karena saya mintanya gitu ke Bu Rama, jadi sama setiap kelompok pembelajaran. Oke, makasih Pak Tony diingatkan ya Pak Tony. Oke, Mas sekalian, jadi kalau tidak mau lihat, diingatkan kita masuk kemana nanti. Oke, jadi paling tidak itu. Jadi saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, udah 6 ya. Tapi mungkin belum angkat tangan. Nih, pada saya sudah nih. Jadi 7 ya, 7 tuh. Oke. Sama Pak Jumaidil, Pak Jumaidil. Pak Jumaidil juga tuh kan. Jumaidil. Pak Wan juga nih, ternyata Pak Wan juga. Jadi 8 pas. 8 pas, 8. Oke, Pak Sahril. makasih. Oke, makasih Pak Tony. Ada lagi yang mau ditanyakan sekalian? Silakan. Pak minta bahannya di share di chat Pak. Oh, boleh Bahan Pak, paparan, boleh. Sekarang ya. Sekarang Iya, ya, Pak ya. siap, Pak. Baik. Nah, sekarang saya cek. Ini proses, Pak. Oke, silakan. Udah saya share. Nah, Silakan, sudah, Pak. Pak. Bisa dibuka nggak? Siap Pak, makasih Pak. Oke, Siap, Pak. Makasih, Pak.
Baik, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Nah, dari nah kalian? bahasa bukan ini betul ya, walau semua monitoring pekan rupanya irafa sistem dua. Halo, halo, halo. Ada yang mau ditanyakan lagi mas sekalian? Oke. Hmm. Kalau tidak ada sekalian, kita akan bikin breakout room ya. Silakan Bapak bergabung ke breakout masing-masing. Jadi kelompok Andri ya ke A sekalian ya. Andri ke A berarti ke bentar Pak, ke kelompok 3A. Andri ke 3A. Jangan lupa Pak sekalian. Jadi klik lagi itu yang breakout room. Andri ke 3A ya. Kemudian nanti eh, yang BSSN ke 3B. Untuk apa? Nanti nanti belum dijelaskan ya tugasnya Pak ya, sebentar. Jangan dulu. Tapi Andri ke A, 3A nanti, kemudian BSSN ke 3B ya untuk kelompok kita. Nah, untuk tugasnya apa? Nih, sekalian. Kita lihat dulu tugasnya apa. Nah, saya kasih tugasnya ini. Oke, tugas asinkronus sekarang sudah muncul Pak Tandarsi? Sudah? Pak. Sudah ya. Oke, ini tugasnya sekalian. Nah, ini peserta dibagi dua subkelompok ya, subkelompok A dan subkelompok B. Subkelompok A tadi itu adalah Andri, subkelompok B adalah BSSN. Setiap subkelompok satu melakukan kunjungan virtual ke lokus. Jadi Bapak sekarang yang Andri bisa langsung ke webnya Andri, Bapak sekalian cari data informasi, menggali data dan informasi terkait implementasi integritas, kepemimpinan strategis dan manajemen strategis. Bapak misalnya cari aja, misalnya Pak ya, yang terkait integritas, misalnya bagaimana hasil pemilihan BPK, misalnya seperti itu fungsi strategis bagaimana bisa digitalisasi, nah misalnya seperti itu Pak sekalian, dan aspek-aspek yang lain Pak ya, yang terkait dengan indikator-indikator setiap agenda pembelajaran. Ya contohkan ya, ini salah satunya ya. Untuk misalnya integritas, Bapak bisa cari data kaitan dengan opini BPK. Misalnya Pak ya, ini salah satu saja indikatornya, mungkin banyak yang lain. Kemudian untuk kepemimpinan strategis, bagaimana proses digitalisasi, misalnya seperti itu Pak ya. Untuk manajemen strategis, bagaimana misalnya itu cascading indikator kinerjanya gitu, misalnya gitu. Atau misalnya itu capaian kinerjanya, atau yang lebih komprehensif ini hasil penilaian sakit dari Kemenpan RB Pak ya. Ya, Nah, betul, Pak. itu Bapak lihat itu indikator-indikator beserta uraiannya ya. Nah, kemudian setelah itu sudah menggali data sebanyak mungkin, Bapak bisa menyusun draft laporan awal. Ini untuk mempermudah aja draft laporan awal sebelum nanti akan dilengkapi dengan hasil eksplorasi lebih lanjut dan juga diskusi dengan narasumber ya. Ikutin outline yang tadi saya sampaikan, sudah di-share barusan. Jadi menyusun draft awal. Kemudian menyusun draft pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber mengenai hal-hal yang perlu diklarifikasi berdasarkan temuan awal. Nah, jadi ini saja sekalian. Nah, harusnya ini mulai dari jam berapa? 8, 9, tapi nggak apa-apa sekarang. Kalau sekarang nanti saya akan tetap monitor, sekalian saya akan pindah-pindah room ke A dan ke B gitu ya. Nah, kalau nanti asinkronus saya akan lepas. Kalau sekarang saya akan tetap berada di room A atau B ya untuk memonitor itu. Saya kira itu ya jelas Pak. Halo, Pak, izin bertanya, Pak. silakan Ibu. Ini kan yang kelompok 3 ini kan terbagi menjadi subkelompok A dan subkelompok B. Betul. Nah, nanti ini yang kita gabung ke breakout room A ini akan bergabung dengan subkelompok A dari dua kelompok yang lain ya, Pak? Kalau sekarang belum. Sekarang belum, Pak. Yang bergabung itu pada saat nanti aja, pada saat visitasi Narasumber ya Pak. lokus ya dengan narasumber. Kalau sekarang belum, Pak, Gitu. masing-masing dulu. Laporannya berarti per subkelompok 8 tadi ya? Laporannya Per tidak, 8 orang. masing-masing, Bu, masing-masing. Per Jadi 8 orang ya, Pak? ya betul. Jadi nanti ada laporan itu di kelompok kita ada 2, di kelompok 1 ada 2, di kelompok 2 ada 2. Gitu. Jadi ada Oke, 6 oke. laporan. Masing-masing, Pak. Jadi hanya bergabung itu pada saat visitasinya, pada saat ceramah dari narasumber supaya bisa berbagi pengalaman di antara teman-teman yang ikut ke Andri dan ikut ke BSSN. Begitu Bu ya? Siap. Oke, makasih.
Silakan kalau sudah jelas. Saya akan stop share dulu ini. Oh, maaf, maaf. Tugas duanya belum ya? Bentar, Pak. Tugas duanya belum. Kan ini Pak, tugas ini tidak langsung dipresentasikan lagi nanti. Nanti hari Selasa dipresentasikannya Pak. Tugas-tugas ini akan digabungkan dan di hari Selasa nanti. Ini. Nah, tugas duanya ini Pak. Sudah muncul Pak? Dah. Nah, ini tugas duanya. Peserta tetap berada pada subkelompok sebelumnya. Jadi kelompok A dan kelompok B tidak bisa berubah. Mendiskusikan hasil ceramah narasumber, ya, menambahkan hasil ceramah terhadap laporan lesson learn kelompok. Jadi diintegrasikan tuh, menyusun laporan lesson learn kelompok sesuai format dalam bentuk Word, sekalian. Ya, jadi ini sudah satu laporan. Maksudnya satu kelompok satu laporan. Menyusun laporan lesson learn dalam PPT untuk disajikan pada saat sinkronus berikutnya, yaitu pada hari Selasa pagi. Ini tugas duanya. Sebenarnya satu juga tugasnya itu, Mas sekalian. Tapi data dari narasumber kan belum bisa digali sekarang, belum bisa ditambahkan. Jadi menambahkan data dari narasumber ya, info dari narasumber itu tugas yang kedua itu. Yang akan dikerjakan nanti setelah ceramah, ya Mas sekalian. Dari narasumber. Jelas ya? Baik Mas sekalian, kalau sudah jelas. Mau nanya Pak Baban, Bagaimana Bapak? untuk tugas satu paling lambat kapan kumpulkan Pak? Berarti malam ini ya, sinkron. Ya, jadi gini sekarang sampai dengan jam 8, 9, 10, 15 ya Mas sekalian tetap di breakout room masing-masing dan saya akan monitor terus. Nah, setelah jam setengah 11 ya, itu nanti sampai dengan sore, Mas sekalian mungkin difasilitasi oleh penyelenggara ya untuk breakoutnya tetap seperti itu. Dan hasilnya nanti dikumpulkan untuk tugas yang sekarang baru draft ya Pak ya. Itu nanti malam. Gitu ya. Gitu. Untuk tugas yang terakhir yang kedua dikumpulkannya itu adalah hari Senin malam. Senin malam, belum Selasa. Jelas ya, maksud kalian? Pak Eko? Ulangi Pak, pilih lepat tapi Oke. ulangi. Pak Eka, untuk Ya, tugas yang hari ini, yang tadi ya, itu yang tugas satu ya, Sinkron. ya tugas itu satu. baru draft dan tidak akan dipresentasikan dulu. Siap, Tapi tetap harus ada bukti. Artinya masih boleh disempurnakan besok. siap. Kan? Artinya sudah ada bukti pengumpulan nanti pada jam malam. Malam ya. Jadi mau jam berapapun boleh lah. Asal Hari Selasa Pak, hari Senin. ya. Hari Yang ini. kedua, Hari Senin ini. malam. Oh, Senin malam, siap. Nah, itu yang kedua, Senin malam. Oke. Yang hari ini berarti masih Word ya Pak bentuknya. Ya, betul. Yang ini buat aja, Bu. Jangan dalam ini juga baru draft ya. Ini maksud saya ini untuk mempermudah nanti di eh, produk akhir ya. Makanya dibuat dalam Word. Tapi kalau yang akhir selain Word juga dalam bentuk PPT ya, supaya untuk bahan mempresentasikan. Outline-nya Pak Baban ada ya? Tadi Ada yang tadi sudah saya share tadi di itu. Di bahan ada, Pak. Sudah ada. Di bahan sudah ada. Cukup? Yuk. Naon sok kareruas aing mah. Cekap? Pak Eka, Nah. cekap Pak Eka? Oh, tadi Cukup Mas kalian? Oke, silakan masuk ke Cukup Pak breakout room Baban, cukup. masing-masing. Yang Andri ke 3A, yang BSSN ke 3B. Silakan Mas sekalian. Bapak silakan browsing di internet sebanyak mungkin data informasi. Ya, silakan. Langsung masuk ke breakout room.
Silakan Pak Jumadil masuk ke. Halo Pak Jumadil. Pak Jumadil. Bapak, halo. Halo Pak Jumaidil. Halo Pak Jumaidil. Bapak, halo Pak Jumaidil. Halo Pak.
Halo, Assalamualaikum, Neng. Halo? Halo, mana ibunya? Ibunya mana? Mana? Mau ke ibu dulu sebentar. Iya, mau ke ibu dulu sebentar. Mana? Mana? Halo? Halo, Assalamualaikum. Mau Neng, ya, kumaha abdi teu tiasa lebat ka room 3A 3B kenapa? Enggak, enggak bisa diklik itu. Kenapa ya? Enggak bisa. Mau ke 3B, 3A 3B. Mau ke 3A 3B. Tetap aja di kelompok 3, abdi teh kelompok 3 enggak ada. Biasanya kan ada move tuh kan gitu biasanya mah. Ini mah nggak bisa. Kenapa ya? Tuh Nur Rahma mah aya tuh aya move tuh Nur Rahma diklik teh. Nu abdi mah teh aya. Hah? Apa? Ya tapi kok nggak bisa gitu, nggak bisa ke mana-mana, cuma diam aja di kelompok 3. Coba coba ke 3A dulu 3A. Halo. Udah. Tes. Ini nomor. Halo Bapak Ibu sekalian, halo. Halo. Halo, Ini halo nggih Pak. yang lain mana Bu? Ya, Pak. Sudah mulai nih, sudah mulai. Ya Pak, lagi mengerjain Pak. Silakan dilanjut ya Pak ya. Izin Pak, kami sudah berbagi tugas Pak, sekarang sedang Iya, berselancar. iya. Oh gitu, sedang mencari Ya, data ya. Referensi. Ya, ya referensi dulu referensi Pak. Pak. Oke, baik. Coba Jam cari berapa dulu, Pak. dikumpul lagi? Jam Berapa 10 kumpul? nanti Pak. Jam Jam 10 10 ya? kita ketemu lagi Pak. Oke. Kasih Bu. Iya Ya. Pak. Ya saya tuh nggak bisa pindah-pindah nih kenapa ya? Ini